Warta Lisan hari Minggu 8 November 2020. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saat ini kita memasuki bulan budaya yang bersamaan dengan Hari Raya Persembahan kedua. Pada ibadah hari ini kita menggunakan budaya adat Bali yang telah didukung oleh Pura Jala Sidi Amarta Juanda. Dan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Pastikan kita memahami, mentaati, dan disiplin terhadap peraturan tersebut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat di-scan QR berikut ini. Marilah ibadah saat ini kita lakukan dengan penuh sukacita. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Kita masuk dalam panggilan ibadah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena begitu banyak berkat yang Tuhan curahkan, baik siang ataupun malam, di saat tenang atau saat badai kehidupan menerpa, di laut dan di darat, serta di setiap musim kehidupan kita. Mari bersyukur untuk kebaikan yang telah Tuhan berikan dengan penuh kasih di setiap waktu. Semua hal yang kita terima berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kami harapkan bersumber pada kasih Tuhan. Mari bersyukur dalam segala keadaan, karena Tuhan menjanjikan pemeliharaan di dalam cintanya yang kekal. Mari bersama kita menyanyi dari PKJ 7, bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari bersama-sama kita hayati Hari Raya Persembahan kita yang kedua di tahun 2020 ini. Bersama kita ambil bagian dalam ibadat itu dengan ungkapan yang demikian. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Bumi dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan bagi segala ciptaan. Dalam segala berkat-berkat itu kemuliaan Tuhan, Sang Pencipta sungguh nyata. Kemahakuasaan Allah Sang Pencipta yang memelihara kehidupan kita dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih penyelamatan yang datangnya dari Yesus Kristus, Sang Putra, turunlah atas saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema ibadat Hari Raya Persembahan kita pada saat ini yang berbarengan dengan bulan budaya yang dihayati oleh Gereja Kristen Jaiwetan, yang sebagaimana kita tahu bahwa ibadat kita berbarengan dengan Hari Raya Persembahan ini dengan tema budaya Bali. Tema ibadat kita pada saat ini demikian: persembahanku kepada Tuhan yang berkenan memberkati, dari Imamat pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-5. Mari bersama-sama kita sambut tema ibadat ini dengan memuji memuliakan nama Tuhan, dari PKJ 7 ayatnya yang ke-3. Memuliakan nama
Jemaat Tuhan yang kekasih, kita juga akan bersama-sama mengakui segala dosa, pelanggaran dan pemberontakan kita, ketidaksetiaan kita dalam tutwingking dari Gusti. Ungkapan pengakuan dosa ini akan kita lakukan dengan bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 23, Ya Allah Bapa, bait 2 dan 3. Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang mengakui dosa akan dianugerahi dengan rahmat. Untuk itu jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Firman Tuhan sebagai anugerah untuk kita sekalian yang diampuni dosanya disiapkan dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikian anugerah untuk kita sekalian yang diampuni dosanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan minggu. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita ingat kisah janda dengan persembahannya dalam Markus 12 ayat 43 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 289 ayat 3, Tuhan Pencipta Semesta. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera.
kita akan bersama mendengar kesaksian firman Tuhan yang pada saat ini disiapkan dari Matius pasalnya yang ke-25. Kita akan perhatikan ayatnya yang pertama sampai yang ke-13 sesuai dengan bacaan hari ini Gereja Kristen Jaya Wetan. Sebelum kita membaca, menggumulkan, dan merasakan, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, ketika jemaat-Mu Gereja Kristen Jaya Wetan di tengah bulan budaya, kami boleh merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua tahun 2020. Kami yakin dan percaya dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, Engkau tetap memperkenankan kami untuk merayakan Hari Raya Persembahan itu. Yang semuanya kami barengi, kami beri warna dengan budaya Bali. Saatnya Tuhan kami akan mendengar sapaan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami di rumah kami masing-masing, urapilah hamba-Mu. Biarlah dengan demikian, dengan urapan Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Teristimewa ketika kami hendak mengaturkan persembahan syukur Hari Raya Persembahan yang kedua tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan pergumulan kami saat ini dengan penuh percaya dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu sekalian, saudara yang kekasih, anak-anakku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua di tahun ini. Kita amini, kita yakini bahwa apa yang kita laksanakan saat ini adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk ambil bagian dalam pelayanan lewat persembahan yang kita persiapkan secara khusus.
Bersyukur panitia telah menata demikian rupa, demikian juga teman-teman penatua dan diaken mengaturnya, sehingga dalam situasi dan kondisi seperti saat sekarang kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Persembahan. Dan kita tahu bahwa nuansa Bali yang kita pilih untuk Hari Raya Persembahan ini karena bebarengan Gereja Kristen Jaiwetan merayakan bulan budaya. Artinya mulai dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan nanti di bulan November, nuansa ibadat kita, nuansa budaya. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, bacaan yang kita bersama-sama baca, dengarkan tadi, kalau kita gumulkan sungguh sangat luar biasa. Walaupun kita tahu isinya ada gadis bodoh, 5 gadis bodoh, ada 5 gadis yang cerdik, yang pintar. Namun fokus dari bacaan kita itu adalah bagaimana kerajaan Allah hendak dinyatakan dan bagaimana sikap umat Allah menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Bacaan kita sangat kaya, banyak penafsir yang menafsirkan dengan berbagai-bagai. Mulai dari minyak, mulai dari pelita, mulai dari gadis pintar, gadis bodoh, mulai dari mempelai, mulai dari tidur, mulai dari banyak hal. Yang artinya kita akan bisa menafsirkan dan ini akan menjadi mata kuliah yang cukup panjang kalau kita gumulkan. Pada saat ini saya secara khusus hendak mengajak kita sekalian untuk fokus dengan 2 pokok pergumulan, yaitu tentang menafsirkan tidur. Karena kita tahu ketika menyambut mempelai yang enggak datang-datang, 10 gadis itu tidur. Yang kedua, kita nanti juga akan tafsirkan, gumulkan bagaimana gadis yang bodoh itu ketika dia kehabisan minyak, dia berusaha untuk meminta kepada 5 gadis yang lain, namun tidak diberi. Ada upaya yang lain, yaitu dia pergi membeli minyak. Tetapi kita tahu ketika mereka kembali tidak mendapatkan pintu. Bahkan Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Inilah 2 pendekatan kita. Sekali lagi banyak pendekatan dalam bacaan kita pada saat ini. Namun sekali lagi kita fokus dalam rangka Raya Persembahan ini, dalam rangka bulan budaya ini, kita fokus dengan 10 gadis yang tidur dan 5 gadis yang meminta minyak tidak diberi, kemudian pergi membeli minyak namun dia tidak mendapatkan pintu. Pintu sudah tertutup baginya. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dikasihi oleh Allah, Calvin salah satu tokoh reformasi, Bapak reformasi, menafsirkan tidur di sini menunjukkan kepada pekerjaan sehari-hari, pekerjaan duniawi. Calvin sekali lagi fokus dari perikop kita adalah berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Calvin menafsirkan tidur ini tidak mengajak umat untuk berjaga-jaga itu terus dalam posisi berjaga seperti seorang penjaga. Yang artinya dia masih bisa melaksanakan kehidupan sehari-hari. Berjaga bukan berarti hanya terus-menerus berdoa, belajar firman Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Injil dan seterusnya. Tidak. Namun tidur menggambarkan adalah bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang artinya menurut tafsiran Calvin bahwa berjaga itu sekaligus juga melayani kehidupan yang lain. Berjaga itu sekaligus juga hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tidak melulu berdoa, mendengar firman Tuhan, melayani, mengabarkan Injil saja tidak. Tapi juga berjaga sekaligus menjalani kehidupan yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak serta-merta yang disebut berjaga itu adalah orang-orang yang melayani, yang bekerja sehari-hari tidak berjaga, tidak. Berjaga dalam tafsiran Calvin, tidur menggambarkan bahwa berjaga itu juga perlu melakukan pekerjaan yang lain.
Jadi sekalipun kita berjaga, kita boleh tetap melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Kita tetap boleh melakukan pekerjaan kita setiap saat, setiap waktu. Ini bukan berarti harus berdiam diri seperti penjaga pada umumnya, tapi tetap dalam rangka kita berjaga, menyambut kedatangan Tuhan, kita juga menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, tidur oleh penafsir yang lain juga digambarkan. Pada umumnya manfaat dari tidur adalah supaya kita nanti kalau bangun kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang fresh, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Ya, saat sekarang salah satu upaya untuk mencegah COVID adalah tidur yang cukup. Maka tafsiran yang berikutnya dari tidur adalah dengan tidur pada saatnya nanti bangun kembali berjaga itu dalam keadaan yang fresh, dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang siap betul. Jadi mari kita coba gambarkan sekali lagi, berjaga-jaga senantiasa di sini tidak berarti tidak boleh rileks, tidak boleh beristirahat, tidak boleh santai, tidak boleh cuti, tidak. Tetap kita dengan rileks, kita dengan santai, dengan istirahat, dengan mungkin kita rekreasi, kita akan menjadi sehat kembali. Kita akan menjadi siap untuk melanjutkan di dalam berjaga, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka mari kita coba garis bawahi sederhana, menurut Calvin adalah tidur berarti menjalani kehidupan sehari-hari, tidak melulu dalam kehidupan yang rohani, tetapi ada keseimbangan antara yang jasmani dan rohani. Yang kedua, tidur menggambarkan kesiapan seseorang dengan istirahat yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar, untuk tetap terus berjaga, tidak mudah lelah. Ini tafsiran berkait dengan tidur. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dikasihi oleh Allah, para gadis yang bodoh di dalam ayatnya yang ke-8 itu meminta minyak kepada gadis yang bijak. Ketika tidak diberi, mereka berusaha untuk membeli minyak di ayat yang ke-10. Tetapi kita tahu akhirnya ditolak untuk masuk ke dalam pesta. Apa maksud dari peristiwa ini, dari kekayaan perikop yang sangat luar biasa itu? Ada penafsir yang mengatakan bahwa kerajinan di kemudian hari tidak bisa menebus kelalaian pada masa lalu. Artinya dalam kehidupan ini kita tidak bisa nanti saja. Artinya kerajinan di kemudian hari tidak bisa menebus kelalaian masa yang lalu. Mungkin ada yang mengatakan di Paulus kan begitu, Pak. Berbeda. Paulus benar-benar tidak tahu, bahkan dia dengan yakin ketika menjalankan, mengejar, membunuh para murid Yesus itu dalam rangka menjalankan kebenaran keyakinan imannya. Tetapi setelah tahu, berbeda dengan kita, gadis-gadis tadi tahu tugasnya untuk berjaga dan menyambut mempelai. Tetapi dia mengabaikan sesuatu. Mari sekali lagi kita garis bawahi. Kerajinan di kemudian hari tidak bisa menebus kelalaian pada masa yang lalu. Kemudian juga ada ungkapan, kesempatan yang hilang, disia-siakan, tidak pernah akan kembali terulang. Kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kali. Inilah maksud dari kita menafsirkan gadis tadi diberi kesempatan untuk menyambut, tetapi dia kemudian lalai. Sehingga dia berusaha meminta kepada gadis yang pintar. Bukan meminta tidak diberi, dia mencoba membeli. Tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan, ditolak untuk masuk ke dalam pesta. Dia kehilangan kesempatan. Dia tidak bisa bahwa kelalaiannya mempersiapkan diri, kemudian ditebus dengan meminta dan membeli, tidak. Maka mari kita renungkan, kerajinan di kemudian hari tidak bisa menebus kelalaian pada masa yang lalu.
Yang kedua, kesempatan-kesempatan yang hilang disia-siakan, tidak akan datang kembali. Artinya apa, Bapak sekalian? Dari tafsiran tentang gadis yang bodoh yang berusaha meminta dan kemudian membeli minyak namun tidak mendapatkan kesempatan masuk dalam pesta, jangan menunda persiapan kita. Jangan menunda dalam rangka kita menanti, berjaga, menyambut kedatangan Tuhan. Lakukan sekarang sebelum semuanya menjadi terlambat. Dan kalau sudah mau rajin, mau giat bagi Tuhan, rajinlah dan giatlah sekarang. Besok mungkin sudah terlambat. Kita bersyukur pada saat ini kita diberi kesempatan untuk ngatur kepi sungsung. Maka kalau panjenengan mau ngatur kepi sungsung, sekarang lakukan. Apa yang menjadi kerinduan, keinginan panjenengan, lakukan sekarang. Mungkin besok sudah terlambat. Jangan mengatakan nanti saja. Kalau saya sudah bekerja, nanti saja kalau saya sudah sukses. Tidak. Tidak bisa bahwa kerajinan nanti itu menebus kelalaian kita ketika kita diberi kesempatan. Tuhan berikan kesempatan kepada kita warga GKJW Jemaat Waru pada saat ini untuk ngatur kepi sungsung secara khusus, untuk mempersiapkan secara khusus ambil bagian dalam hari raya persembahan. Maka mari jangan tunda, lakukan sekarang, saat sekarang ini. Besok mungkin terlambat, jangan nanti, tidak sekarang. Mungkin kesempatan mempersembahkan tidak akan datang lagi. Entah apapun sebabnya. Mari kita lakukan. Dan mari Bapak sekalian, semuanya Tuhan tidak menuntut kita untuk hanya ngatur ke. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kita, sebagai tafsiran Calvin tentang tidur, untuk tetap hidup sehari-hari, untuk tetap bekerja, untuk tetap melakukan aktivitas kita, untuk menyambut berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari. Tuhan mencukupkan. Maka telah Tuhan berikan kecukupan kepada kita, kita diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam mempersembahkan. Lakukan sekarang, jangan tunda, karena kesempatan tidak datang kedua kali. Dan jangan nanti dulu, mungkin panjenengan tidak akan bisa menebus. Kalau sekarang mungkin hanya sedikit, nanti saja saya berikan yang lipat kali ganda. Mungkin kita tidak akan bisa menebus apa yang akan kita berikan nanti, karena Tuhan berikan kesempatannya hari ini, saat ini untuk kita mempersembahkan. Dan mari kita lakukan, tetap semua dalam rangka berjaga, menjalani kehidupan sehari-hari, tapi tetap berjaga. Perlu kita tidur supaya kita mempunyai kekuatan yang kuat, yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, untuk berjaga dengan tidur, dengan istirahat, dengan santai, dengan rileks, dengan rekreasi. Tuhan tidak menuntut kita berjaga seperti seorang penjaga di gardu jaga. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kita berjaga sambil melakukan aktivitas kita. Tetap berjaga dengan melakukan dengan cukup tidur yang cukup untuk tetap sehat berjaga selanjutnya. Dan yang elok, Tuhan berikan kesempatan senantiasa kepada kita. Semua diundang untuk menyambut sang mempelai. Tapi ada yang bodoh. Yang bodoh bukan tidak berusaha, dia meminta, dia membeli, namun tidak boleh masuk ke dalam pesta. Pertobatan jangan sampai terlambat. Gunakan kesempatan apapun yang Tuhan berikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani hari raya persembahan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita jalani hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kekayaan firman Tuhan pada saat ini. Tidur yang menggambarkan berjaga, tetap bisa melaksanakan aktivitas, tidak melulu berdoa, mendengar firman Tuhan, menjadi pekabar Injil, tidak. Berjaga juga bisa melakukan aktivitas yang lain dengan syukur dan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Berjaga yang juga harus dibarengi dengan tidur,
istirahat, rileks, santai, untuk menyambut sikap berjaga selanjutnya dalam keadaan sehat, siap. Tuhan berikan kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Kesempatan tidak diberikan 2 kali. Maka mari kita gunakan. Kita juga diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu saat ini, sekarang ini, bukan nanti dalam rangka Hari Raya Persembahan ini. Maka mari kita haturkan semua dengan penuh ucap syukur sekarang. Kehendak Tuhan sekarang, saat ini. Jangan tunda, karena kerajinan di kemudian hari tidak bisa menebus kelalaian pada masa lalu. Kesempatan-kesempatan yang hilang, disia-siakan, tidak pernah akan kembali terulang lagi. Amin. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan mengaturkan persembahan syukur Hari Raya Persembahan kita. Saudara-saudara, marilah kita ungkapkan syukur kepada Tuhan yang dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan di hadirat-Nya yang kudus. Dengan sukacita, dan bawalah persembahan khusus Hari Raya Persembahan ini sebesar berkat yang Tuhan Allah berikan kepada kita sambil memuliakan nama-Nya melalui PKJ 216. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini.
hari yang istimewa ketika dengan sengaja kami bangun ibadah Hari Raya Persembahan yang kedua di tahun 2020 ini. Benar, iya dan amin. Kami melakukan semua atas kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dalam situasi yang sulit saat sekarang karena ada pandemi COVID yang ke-19 ini. Kami dalam rangka berjaga menyambut kedatangan Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari, untuk bekerja, untuk memperoleh menyambut berkat-berkat-Mu. Kami boleh melakukan aktivitas kami walaupun dengan sangat terbatas. Namun kami tahu itulah kehendak-Mu atas kami. Demikian juga ya Tuhan, kami boleh beristirahat dalam rangka kami berjaga-jaga, sehingga kami siap untuk melanjutkan sikap kami berjaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah tafsiran tidur pada saat ini yang kami imani dan amini. Kami juga bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka berjaga-jaga saat ini. Ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami dan Engkau berikan kehendak-Mu atas kami, kesempatan untuk mengaturkan persembahan pada saat ini kami lakukan, tidak kami tunda. Bukan besok, karena adalah kesempatan yang indah yang Kau anugerahkan kepada kami untuk ikut berpelayanan melalui Gereja Kristen Jaiwetan Teristimewa GKJW Jemaat Waru. Kami tidak semoyo nanti saja, kapan-kapan, namun kami lakukan saat ini, sekarang ini, dalam ibadat ini. Karena sekali lagi kesempatan tidak datang untuk yang kedua kali. Dan kami tidak bisa menutupi kelalaian kami pada masa kini dengan janji-janji kesetiaan kami di masa yang akan datang. Saat ini, sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan gereja-Mu yang tercinta, Gereja Kristen Jaiwetan, Majelis Daerah Surabaya Timur 1, Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Waru, dengan segala dinamika pergumulan yang kami hadapi. Kami mendengar banyak saudara kami yang menderita sakit, baik yang opname maupun yang ada di rumah, yang dalam proses kesembuhan. Kami merindukan ya Tuhan, Kau berkenan menjamah menyembuhkan mereka. Demikian juga ada beberapa yang berduka karena ditinggal orang-orang yang disayangi, berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami juga memohon, berikan kekuatan dan kesehatan kepada setiap kami, terutama pola dan gaya hidup sehat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan saudara kami yang dalam pergumulan berat di dalam bangun kehidupan rumah tangga, dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dengan segala permasalahan pergumulan yang kami hadapi. Masalah ekonomi, hubungan suami istri. Demikian juga masalah anak-anak kami yang harus menempuh pendidikan dengan cara yang sama sekali berbeda, dengan sekolah di rumah, bekerja di rumah. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan yang menolong kami dalam menyelesaikan pergumulan di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Masalah ekonomi yang kami hadapi, kiranya Tuhan juga berkenan menolong kami. Dan biarlah kami juga taat dan tunduk pada pertolongan Tuhan. Kami peka akan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan tangan Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan gereja-Mu, penatua, diaken, guru Injil, pendeta, seluruh warga jemaat dalam berpelayanan, dalam bergereja. Kiranya sungguh Tuhan kami ya dan amin, kami ada di GKJW Jemaat Waru karena kehendak Tuhan. Untuk biarkanlah setiap kami boleh menjalankan kehendak Tuhan itu dengan setia, tidak harus membandingkan, tidak usah memandang kehendak Tuhan bagi orang lain. Bila setiap kami menemukan kehendak Tuhan dalam diri kami, sehingga kami boleh dengan setia menjalankannya. Karena kalau semua setia menjalankan, kami yakin dan percaya syukur sukacita kehidupan gereja-Mu akan bertumbuh berkembang seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, khususnya
Komisi Pokja Panitia, terutama Panitia ARP yang boleh melayani kami pada saat ini, panitia-panitia yang lain, demikian juga panitia pembangunan yang dalam keterbatasannya karena situasi dan kondisi masih menemukan jemaat yang setia mempersembahkan, sehingga walaupun pelan namun pasti proses pembangunan terus berjalan. Kami bersyukur atas semuanya. Untuk itu kami serahkan panitia pembangunan ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Kami serahkan warga jemaat yang ambil bagian dalam pembangunan juga ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin menyerahkan akan keberadaan negara dan bangsa kami. Kiranya sungguh Tuhan berkenan menolong kami, berikan kami seia sekata bersatu padu dalam renda kasih-Mu, kami menghadapi pergumulan tantangan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Anugerai hikmat, kearifan, kebijaksanaan kepada presiden kami, pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan bersama pada saat ini. Baik persembahan minggu, persembahan hari raya unduh-unduh yang kedua, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan bulanan, dan semua persembahan yang boleh kami aturkan. Semuanya kami aturkan dengan segala kerendahan hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau saat ini kami boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Di dalam ambil bagian dalam berpelayanan lewat persembahan doa kami, tenaga kami, demikian juga harta yang Kau anugerahkan atas kami. Terima kasih Tuhan. Yang berulang tahun, baik dalam perkawinan Tuhan lengkapkan kesukacitaan, kebahagiaannya. Semua yang terlibat dalam proses ibadat pada saat ini, kiranya juga Tuhan berkati. Teristimewa kami bersyukur kalau dalam ibadat ini, saudara kami Hindu dari Juanda, dari Pura Juanda, yang boleh ambil bagian dalam ibadah ucap syukur kami pada saat ini. Kiranya juga Tuhan, inilah gambar persaudaraan yang sejati. Kami boleh bersujud sembah di hadapan Tuhan dengan keragaman yang merupakan anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa dan permohonan kami. Semuanya kami minta dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dikasihi oleh Allah,
di tengah sukacita, pada saat ini sebelum kita mengaturkan persembahan syukur hari raya persembahan kita akan diantar oleh tarian oleh anak-anak kita, saudara kita KPPM. Dipersilahkan. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadat kita. Saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang berbahagia dalam Tuhan Yesus, ibadat Hari Raya Persembahan saat ini telah berakhir. Baiklah kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang oleh kemurahannya telah menganugerahkan hidup berkelimpahan kepada kita. Hendaklah hati dan pikiran kita selalu terarah kepadanya. Kemana kita berjalan, kasih setianya tak pernah berhenti. Jadikanlah dia tumpuan harapan dan tempat berlindung dalam menapai kehidupan yang penuh tantangan. Karena ajaib kuasanya bekerja bagi kita senantiasa. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 417 baitnya yang ketiga. Yang baik bagi kami.
Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, kiranya sungguh tercurah sempurna atas kita, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang kekal selamanya. Amin. Bapa